Pada buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat, Mark Manson berpendapat bahwa kita frustasi dalam hidup dan merasa gagal karena kita menghargai dan memprioritaskan hal-hal yang salah. Sebagian karena penekanan masyarakat pada pemikiran positif, keterlibatan orang tua yang berlebihan, dan kerentanan kita terhadap pesan-pesan media sosial yang dangkal. Hal ini mengarahkan kita untuk mengejar hal-hal emosional yang tidak membawa pada kebahagiaan yang abadi. Solusinya kontraintuitif, antara lain salah, gagal, menoleransi perasaan buruk, menerima rasa sakit, dan mempraktikkan penolakan. Karena kita tidak bisa memedulikan segala hal, kita perlu memprioritaskan dan fokus pada apa yang memberi kita kebahagiaan dan makna. Dengan kata lain, kita perlu hati-hati memilih apa yang kita pedulikan. Buka buku yuk! Pada buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat, Mark Manson berpendapat bahwa budaya konsumen dan media sosial membuat kita mengejar hal-hal yang salah demi mengejar kebahagiaan dan kehidupan yang bermakna. Kita terlalu memedulikan banyak hal yang tidak penting dan tidak membuat kita bahagia dalam jangka panjang. Kita didesak oleh media sosial dan pergaulan untuk peduli tentang segalanya. Kita diberitahu untuk selalu berjuang untuk mendapatkan lebih banyak. Lebih banyak kebahagiaan, uang, pengalaman, teman, harta benda. Gerakan self-help mendorong kita untuk fokus menjadi positif dan merasa baik. Namun, semua fokus pada hal positif sebenarnya malah mempertegas kekurangan kita, membuat kita terus berjuang. Sebagai akibatnya, kita menjadi kecanduan kepalsuan, dan kita terus-menerus mengejar hal-hal yang dangkal. Hal ini menciptakan perasaan senang yang bersifat sementara, bukan kebahagiaan sejati. Kita akhirnya frustrasi dan merasa tertinggal jika dibandingkan dengan apa yang kita lihat di media sosial, yang hanya merayakan hal-hal yang paling luar biasa. Atau kita jadi memupuk keyakinan bahwa kita berhak untuk selalu merasa baik. Namun menurut Manson, kesuksesan, ketenaran, dan pengembangan diri sesaat tidak membawa kepada kepuasan. Kunci menuju kehidupan yang bahagia dan bermakna adalah dengan peduli lebih sedikit dan fokus hanya pada apa yang paling berharga dan penting untuk kita. Buku ini akan membantu kita memperjelas apa yang penting dan tidak penting bagi kita. Menyadari bahwa memedulikan lebih sedikit dan hal-hal yang berbeda akan mengubah arah hidup kita. Memahami bahwa tidak apa-apa untuk merasa buruk atau ketika terjadi hal buruk dalam hidup. Menerima bahwa rasa sakit tidak dapat dihindari dan kita dapat menggunakannya sebagai katalis untuk perbaikan. Mempelajari cara memedulikan lebih sedikit hal. Sebelum ke bagian berikutnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, biar nggak ketinggalan rangkuman buku selanjutnya. Bagian 1, rintangan untuk memedulikan lebih sedikit hal. Manson memperingatkan bahwa ketika kita memilih untuk memberikan lebih sedikit kepedulian, yaitu memprioritaskan kembali apa yang kita pedulikan dan apa yang tidak, kita akan membuat kesalahan sebelum kita menguasai seninya, termasuk 1. Salah paham tentang kebahagiaan. 2. Terlalu menekankan emosi. 3. Percaya bahwa setiap orang itu istimewa. 4. Mencoba menghindari rasa sakit. 5. Mengadopsi nilai-nilai yang destruktif atau merusak. A. Salah paham tentang kebahagiaan. Manson percaya bahwa bertentangan dengan apa yang orang-orang katakan kepada kita, kebahagiaan bukanlah sebuah persamaan yang harus dipecahkan atau sebuah pencapaian yang kita dapat ketika kita melakukan hal yang benar. Ia berpendapat bahwa ketidakbahagiaan dan ketidakpuasan adalah bagian dari kehidupan dan juga merupakan penyeimbang yang diperlukan untuk kebahagiaan. Oleh karena itu, kebahagiaan bukan sekadar menghindari ketidakbahagiaan. Menurut Manson, kebahagiaan datang dari pemecahan masalah dan tantangan. Ini merupakan tindakan atau aktivitas yang berkelanjutan, karena selalu akan ada masalah yang harus diselesaikan. Setiap masalah yang kita pecahkan akan menumbuhkan benih masalah lain. Ketika kita salah memahami bagaimana menjadi bahagia, kita terlalu memedulikan hal-hal yang salah.
kita sedang mencari kombinasi sempurna dari hal-hal yang mengarah pada kebahagiaan permanen. Padahal tidak ada kombinasi seperti itu. B. Terlalu menekankan emosi. Manson memberitahu kita bahwa tujuan emosi adalah untuk memberikan umpan balik, untuk memberitahu kita bahwa sesuatu itu baik atau buruk bagi kita. Namun, banyak orang yang terlalu menghubung-hubungkan apa yang mereka rasakan dan menggunakan perasaan mereka sebagai pembenaran atas apapun yang mereka lakukan. Emosi hanyalah sebagian dari kehidupan, bukan keseluruhannya. Sebaliknya, Manson menyarankan kita untuk membuat keputusan tentang apa yang perlu dipedulikan berdasarkan nilai-nilai kita, bukan berdasarkan emosi. Membuat keputusan hanya berdasarkan emosi tanpa menggunakan alasan adalah hal yang dilakukan anak-anak dan itu tidak akan berhasil. C. Percaya bahwa setiap orang itu istimewa. Manson berpendapat bahwa banyak permasalahan orang dalam menghadapi kehidupan berasal dari filosofi self-esteem atau eksepsionalisme yang mulai menyebar melalui sekolah dan seminar pengembangan bisnis pada tahun 1960-an dan 1970-an. Prioritasnya menjadi merasa nyaman dengan diri sendiri daripada mencoba, gagal, belajar, dan mencapai sesuatu. Hal ini telah menghasilkan orang-orang yang mengalami delusi yang tidak dapat menangani tantangan atau kesulitan. Dia berpendapat bahwa pada kenyataannya kita tidak istimewa. Pengalaman dan masalah kita juga dialami oleh jutaan orang lainnya. Ketika kita yakin bahwa kita istimewa, kita merasa berhak untuk merasa nyaman dan memiliki kehidupan yang bebas dari masalah yang menghalangi kita memilih nilai-nilai konstruktif. D. Mencoba menghindari rasa sakit. Definisi kebahagiaan menurut Manson melibatkan perjuangan memecahkan masalah. Pertanyaan yang dia ajukan adalah, apa yang ingin kita perjuangkan? Rasa sakit apa yang rela kita tanggung untuk mendapatkan apa yang kita inginkan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut menentukan bagaimana kehidupan kita nantinya. Rasa sakit memberitahu kita apa yang harus diperhatikan. Dari situ, kita belajar apa yang harus dilakukan secara berbeda di masa depan. Oleh karena itu, ketika kita berjuang untuk hidup yang bebas dari masalah dan rasa sakit, kita tidak belajar dari penderitaan kita. Kita tidak bisa memiliki kehidupan tanpa rasa sakit. Alih-alih, kita memilih rasa sakit atau berjuang seperti apa yang berarti bagi kita. E. Mengadopsi nilai-nilai yang destruktif atau merusak. Manson mengatakan bahwa budaya dan media kita seringkali mendorong nilai-nilai destruktif yang mengesampingkan nilai-nilai positif dan menimbulkan ketidakpuasan. Beberapa nilai destruktif tersebut antara lain: 1. Kesenangan. Hal ini merupakan bagian dari kehidupan, tetapi tidak cukup untuk kebahagiaan itu sendiri. Kita akan mengalami masalah, misalnya kecanduan atau obesitas, jika kita menjadikan kesenangan dangkal sebagai prioritas. Ini juga merupakan nilai yang menghalangi hubungan dengan orang lain. 2. Kesuksesan materi. Orang seringkali mendasarkan harga dirinya pada apa yang mereka miliki atau berapa banyak uang yang mereka hasilkan. Namun, memperoleh kekayaan yang lebih banyak akan memberikan kepuasan yang semakin berkurang ketika kebutuhan dasar kita telah terpenuhi. Selain itu, ketika kita memprioritaskan kekayaan atau kesuksesan di atas nilai-nilai yang lebih dalam, kita bisa menjadi dangkal. 3. Selalu benar. Penelitian menunjukkan bahwa kita seringkali salah dalam berbagai hal. Jika kita merasa harus selalu benar, kita akan frustrasi. Selain itu, jika kita tidak mengakui kesalahan, kita tidak bisa belajar darinya. 4. Tetap positif. Ketika bersifat positif memang ada manfaatnya. Tetapi, menyangkal kenyataan buruk atau menekan emosi negatif adalah hal yang tidak sehat. Terkadang hidup itu bau. Terus-menerus bersikap positif adalah cara untuk menghindari masalah daripada menyelesaikannya. Bagian 2. Bagaimana memberikan kepedulian yang benar. Sebagai penawar terhadap kehidupan yang dihabiskan untuk mengejar hal-hal yang dangkal dan hidup dengan nilai-nilai yang destruktif, Manson menyarankan agar kita mengadopsi 5 nilai konstruktif atau membangun yang akan membantu kita memedulikan hal-hal yang tepat. 1. Mengambil tanggung jawab untuk semua yang terjadi dalam hidup kita, entah itu kesalahan kita atau bukan. Kita mungkin tidak bisa disalahkan atas apa yang terjadi. Namun, kita bertanggung jawab untuk memilih cara kita merespon permasalahan tersebut.
2. Akui bahwa kita bisa saja salah. Untuk bertumbuh, kita harus memiliki keraguan tentang keyakinan, perasaan, dan kebenaran kita. Daripada mencoba membuktikan bahwa kita benar, kita harus mencari kesalahan kita sendiri untuk melihat di mana kita dapat berkembang. Terimalah bahwa kita tidak selalu benar. 3. Menerima kegagalan. Kegagalan adalah kesempatan untuk belajar. Untuk berhasil dalam suatu hal, kita harus gagal terlebih dahulu, biasanya berkali-kali, agar kita bisa belajar. 4. Latihan penolakan. Budaya kita mengajarkan kita untuk selalu bersikap positif dan menerima segalanya. Namun, untuk mempertahankan sesuatu, kita harus membuat pilihan, menerima beberapa hal dan menolak hal lain yang bertentangan dengan nilai-nilai yang telah kita pilih. Untuk memiliki hubungan cinta yang sehat, kita juga harus bisa mengatakan dan mendengar kata tidak. 5. Renungkan kematian kita untuk menjaga kehidupan dan nilai-nilai kita tetap dalam perspektif. Kita tidak akan terlalu terobsesi dengan hal-hal sepele ketika kita menghadapi dan menerima kenyataan bahwa kita akan mati. Menurut Mark Manson, ketika kita hidup dengan nilai-nilai dan standar-standar yang berarti bagi kita, kesenangan, kesuksesan, dan kebahagiaan akan datang sebagai hasilnya. Selesai. Terima kasih telah buka buku bersama. Apakah kalian termasuk bagian orang yang terlalu memikirkan semua hal? Menurut kalian, apa saja sih hal-hal yang seharusnya tidak perlu terlalu dipikirkan? Jika ada buku yang ingin kita buka bersama selanjutnya, bisa komen di bawah ya.